Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Ini mohon maaf saya tidak on kamera ya, sebab masih di jalan. Kenapa kita zoom mendadak? Karena memang harus segera kita berpacu dengan waktu ini. Makanya kami buka ruang virtual. Pertama untuk diskusi, yang kedua untuk mencek kesiapan peserta untuk pretest PPG PAI tahun 2023. Apakah suara saya bisa didengar dengan baik, Bapak Ibu semuanya? Bisa. Alhamdulillah, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir alaina ya Allah wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sangat kami muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu guru PAI, calon peserta PPG PAI tahun 2023 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah beri untuk kita semua. Meskipun sedang berpuasa, sedang berada di bulan suci Ramadan, namun kita dituntut untuk terus bergerak mempersiapkan diri, memperjuangkan apa yang menjadi hak kita, yaitu pada tahun ini kembali dibuka program pretest PPG PAI tahun 2023 sebagai pintu masuk untuk menuju pendidikan profesi guru atau PPG. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga limpahan rahmat tercurah senantiasa kepada baginda Rasulullah beserta keluarga, sahabat, para tabi'in, dan juga kepada kita umatnya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, saya kali lagi mohon maaf ruang Zoom saya tidak open kamera karena saya dalam perjalanan, tetapi suara saya cukup bisa didengar dengan baik oleh teman-teman sekalian. Pertama, kenapa kita buka ruang virtual, ruang Zoom pada siang ini? Saya ingin memastikan persiapan kita. Untuk secara administrasi, mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala lagi bagi teman-teman di siaganya masing-masing. Karena pendaftaran pretest PPG PAI itu melalui akun siaga kita masing-masing. Yang kedua, memastikan memberikan sosialisasi dan petunjuk skema pembekalan serta tryout kita. Pengalaman Bapak Ibu sekalian bahwa 5.000 orang yang kita latih pada tahun 2022 yang lalu, bulan puasa juga tuh, bulan puasa sampai lebaran, itu pengalaman Bapak Ibu sekalian, memang intensivitas latihan perlu karena pretest kita tersebut berbasis online, berbasis domisili, kemudian soal-soal yang diujikan, soal-soal yang super duper hot, dengan soal tingkat tinggi, kualitas soalnya C4 ke atas itu Bapak Ibu sekalian, soal tidak berbasis tekstual tetapi berbasis pemahaman dan kontekstual. Kemudian yang ketiga, menyampaikan jadwal-jadwal pembekalan kita. Bapak Ibu sekalian, pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti pembekalan
mengikuti pembekalan, latihan atau tryout, persiapan pretest PPG PAI pada tahun ini. Mudah-mudahan saya sering menyampaikan sama teman-teman, tampil tanpa persiapan akan turun tanpa penghormatan. Ujian tanpa latihan akan gagal ketika Bapak Ibu melaksanakan ujian. Jadi oleh karena itu, latihan, persiapan, pembekalan menjadi penting. Sehingga Bapak Ibu sudah punya bekal. Bapak Ibu sudah punya modal untuk bisa mengikuti rangkaian kegiatan daripada pretest PPG PAI tersebut. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pertama ingin kami sampaikan bahwa proses untuk pretest PPG PAI itu melalui akun siaga Bapak Ibu. Melalui akun siaga. Maka langkah pertama yang harus kita ingat adalah akun siaga kita wajib aktif, valid, dan sinkron. Tadi sempat kita membahas sama Akang yang dari Bandung, dan juga ada beberapa teman yang bertanya. Banyak teman-teman kita yang tidak aktif siaga ini, kenapa kok, apa masalahnya? Coba dilihat lagi. Mungkin barangkali data personal Bapak Ibu belum diverifikasi, atau mungkin jadwal Bapak Ibu belum diinputkan, jadwal mengajar maksudnya, atau mungkin nilai anak-anak Bapak Ibu belum diinputkan. Karena di siaga itu ada format nilai yang harus kita isikan ke sana, dan nilai tersebut harus sesuai dengan jumlah siswa kita per rombel, per kelas, dan itu harus sesuai, harus sinkron. Maka ini penting diperhatikan, hal-hal teknis semacam ini perlu diperhatikan, sampailah nanti akun siaga Bapak Ibu final terverifikasi, kemudian jadwal mengajar Bapak Ibu sudah aktif. Itu dia. Kemudian berikutnya, skema pendaftaran. Maka tadi di grup saya sudah bilang, semua yang semua yang dibutuhkan itu harus centang biru, centang hijau gitu. Maksudnya adalah bahwa dokumen-dokumen yang Bapak Ibu upload, kemudian data-data yang Bapak Ibu kirimkan harus betul-betul valid. Sehingganya tidak ada kendala. Kenapa kok masih ada yang tertolak? Kan begitu. Ada juga yang tertolak. Mungkin barangkali ada dokumen yang tidak valid. Atau mungkin ada dokumen yang belum lengkap. Maka kalau masih tertolak dia Bapak Ibu sekalian, coba diperiksa lagi. Coba diperiksa lagi. Barangkali ada dokumen kita yang belum valid. Maka ini menjadi penting untuk kita perbaiki segera. Saya dapat kabar tadi, kabarnya hari ini terakhir untuk proses pendaftaran. Kalau hari ini terakhir proses pendaftaran, Bapak Ibu harus bergerak cepat. Kalau ada yang belum dapat tanda tangan kepala sekolah atau segala macam dan lain sebagainya, selesaikan segera. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Bapak Ibu. Sepanjang Bapak Ibu bergerak, insya Allah bisa. Ada paha, ada kaki, ada usaha, ada rezeki. Tapi kalau Bapak Ibu malas, diam saja di rumah, tidak mau bergerak, maka ya terkendala dia. Jadi carilah 1000 alasan untuk bisa menyelesaikan semuanya. Jangan dicari satu alasan pun untuk bisa. Komunikasikan, koordinasikan, sehingga tidak ada kendala administrasi Bapak Ibu semuanya. Itu dia. Nah, kemudian yang kedua, itu terkait masalah siaga. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan. Yang kedua, pembekalan kita ini, yang kedua, pretest PPG ini berbasis online, berbasis domisili. Nanti Bapak Ibu akan melaksanakan tes melalui laptop Bapak Ibu masing-masing, dan di laptop Bapak Ibu itu harus terinstall SIB CBT. Jadi seperti tahun lalu, ini wanti-wanti sekali kami bahwa infrastruktur digital, infrastruktur teknologi Bapak Ibu harus support gitu. Sehingga nanti kita akan adakan satu sesi pertemuan khusus untuk membimbing Bapak Ibu menginstalasi sistem itu. Jadi tidak boleh ada kendala di sistem instalasi SIB CBT Bapak Ibu. Ada kalanya tidak support, ada kalanya
ada kalanya membuat gagalnya Bapak Ibu pretest. Maka kita ada satu sesi pertemuan khusus nanti bagi yang sudah sukses menginstalasi dari sekarang, alhamdulillah. Tapi bagi yang belum, Bapak Ibu wajib memiliki laptop, ya. Kalau belum ada laptopnya, nanti pinjam dulu laptop anak, laptop teman atau laptop dari siapalah. Yang penting ketika ujian, Bapak Ibu harus ready infrastrukturnya. Jadi ada satu pertemuan nanti khusus membimbing Bapak Ibu untuk melakukan proses instalasi SIB CBT. SIB CBT. Itu dia. Kemudian yang kedua, ketika Bapak Ibu seleksi nanti atau ujian, itu pakai dua perangkat. Yang pertama handphone. Handphone gunanya untuk Zoom, mengawasi Bapak Ibu yang sedang ujian. Sedangkan yang kedua laptop. Laptop itu untuk mengerjakan soal. Kamera Zoom Bapak Ibu nanti akan mengarah ke meja laptop Bapak Ibu, melihat Bapak Ibu sedang ujian. Jadi jarak antara laptop dengan kamera Zoom itu ada sekitar 2 meter nanti. Jadi nampak utuh semuanya. Nampak utuh semuanya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kedua. Dan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, bahwa ujian Bapak tersebut diawasi oleh pusat. Bapak Ibu tidak bisa membuka layar lain di laptop Bapak Ibu selain aplikasi SIB CBT. Jadi kita di dalam ujian itu Bapak Ibu tidak bisa membuka layar lain. Kalau Bapak Ibu membuka layar lain, maka terhentilah ujian Bapak Ibu. Jadi betul-betul pengawasannya, aplikasinya dan sistemnya diawasi betul. Sehingga tidak bisa kita mencontek, tidak bisa kita itu. Jadi di meja laptop Bapak Ibu itu hanya ada laptop, kemudian kartu ujian, KTP. Tidak boleh ada file lain, tidak boleh ada yang lain. Kalaupun Bapak Ibu sakit, yang ada hanya botol minum yang warna botol itu bening, gitu kan? Untuk kalau ada yang ingin minum. Bapak Ibu tidak boleh permisi ke WC segala macam. Kalau mau ke WC nanti sebelum ujian itu Bapak Ibu pergi ke WC-nya. Tidak boleh, intinya tidak boleh meninggalkan meja belajar Bapak Ibu itu di saat ujian. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan, soal-soal yang diujikan saat pretest itu sama semuanya. Soal baik itu guru TK, guru SD, guru SMP, guru SMA, guru SMK, guru SLB, sama semuanya. Pola dan skema sertifikasi guru PAI sama semuanya Bapak Ibu. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Maka oleh karena itu, materi yang diujikan materi-materi tingkat tinggi. Contoh begini, kami di SD Pak ngajarin anak-anak tentang rukun iman, rukun Islam, kemudian kami ngajarin anak-anak toharoh, bacaan sholat, gitu. Pak Ibu, kalau untuk pretest PPG, yang ditanya itu tidak itu. Contoh, Bapak Ibu harus menguasai model-model pembelajaran. Bapak Ibu harus menguasai materi sejarah Islam di 5 benua. Bapak Ibu harus menguasai sejarah Bani Abbasiyah, Bani Umayyah. Bapak Ibu harus mempelajari tentang zakat, tentang munakahat, dan lain sebagainya. Sampai ke situ. Jadi materi-materi itu materi-materi tingkat tinggi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, untuk itulah perlu kita latihan. Untuk itu perlu kita latihan. Kemudian berikutnya, soal-soal tersebut tidak tekstual. Pengertian nikah adalah, tidak seperti itu soalnya. Tidak seperti itu soalnya. Soalnya berbentuk cerita. Maka perlu memperkuat narasi kita, Bapak Ibu, dan menalar. Nalar kita harus jalan ketika kita baca soal tersebut. Nalar kita harus jalan. Sehingga nanti Bapak Ibu membaca modul, membaca materi, yang dipahami dari situ adalah bagaimana Bapak Ibu memahaminya. Nah, begitulah. Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup Telegram, barangkali bisa melihat, ya kira-kira seperti itulah soal yang dimunculkan nanti saat ujian. Kemudian Bapak Ibu yang sangat saya hormati, oleh karena itu,
bagaimana pola pembekalan kita dan tryout kita? Pertama, Bapak Ibu, kita akan ada beberapa kali pertemuan melalui Zoom, kemudian direkam dan diupload di YouTube. Nanti saya akan kirimkan rekaman pembekalan kita itu. Itu pertama. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta wajib join di grup peserta secara khusus. Kemudian di grup Telegram dan grup WA secara khusus. Kemudian Bapak Ibu sekalian, di grup Telegram itu gunanya adalah untuk mengerjakan soal-soal secara intensif. Bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, sepanjang ada internet, Bapak Ibu. Bisa dikerjakan 5, 10, sambil duduk, sambil santai. Itu enaknya kalau mengerjakan, itu enaknya kalau kita mengerjakan soal di Telegram. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kedua, tryout kita nanti itu ada Google Form. Google Form itu nanti bisa diulang-ulang mengerjakannya sampai skor Bapak Ibu. Yang link yang saya kirim di grup pembekalan tadi kemarin, saya akan cek nanti berapa orang yang mengerjakannya. Berapa skor yang didapat dari 60 butir soal yang diujikan. Kita akan lihat nanti. Kemudian, jumlah soal itu ada 120 butir soal. Ada 120 butir soal, Bapak Ibu nanti, Bapak Ibu kalau di PPG, UPPPG wajib itu 85. Kalau untuk passing grade kelulusan pretest, saya belum tahu. Nanti kita cari tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan passing grade untuk pretest ini tentu tidak tinggi-tinggi kali. Tetapi yang jelas pasti di atas 60%. Pasti di atas 60%. Karena dia tiap tahun meningkat terus passing grade. Batas daripada nilai yang harus diperoleh. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tidak lulus. Maka oleh karena itu, pertama melalui Telegram wajib mengerjakan. Yang kedua melalui Google Form yang kami kirim nanti di grup khusus wajib dikerjakan secara berulang. Kemudian yang ketiga, file-file yang kita kirim, file soal, file materi modul segala macam, itu Bapak Ibu sekalian wajib kita pelajari. Kita akan membahas nanti materi-materi inti untuk di tes tersebut. Namun Bapak Ibu tidak boleh membagikan link, baik link Telegram maupun link tryout di luar daripada peserta yang mendaftar. Karena teman-teman yang sudah mendaftar, yang sudah membayar kontribusi untuk kegiatan ini, berhak mendapatkan layanan maksimal dari kami. Bapak Ibu akan dibimbing, dituntun, dikawal sampai lulus. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu peserta resmi akan dibimbing, dituntun, dikawal, dipaksa dalam tanda kutip untuk latihan sampai lulus. Ketika nanti Bapak Ibu dan kita tryout-nya sampai ujian. Jadi kita tidak membatasi peserta yang sudah mendaftar, kita betul-betul sepenuhnya membersamai. Jadi tidak dibatasi sampai lulus. Kami akan kawal sampai lulus. Jadi makanya oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama nanti perlu kami sampaikan kalau Bapak Ibu santai, nggak mau melihat, tidak mengabaikan info di grup khusus itu, kemudian tidak melakukan latihan, rugi Bapak Ibu. Jadi jangan nanti, saya kan udah daftar, kenapa kok saya tidak lulus? Ya Bapak Ibu salah, kenapa Bapak Ibu tidak latihan? Jadi dengan mendaftar saja belum cukup. Kita mendaftar harus siap dengan latihan-latihan intensif yang telah kami siapkan layanan-layanan tryout-nya serta layanan pembekalannya. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, bagi teman-teman kita yang belum sempat mendaftar, bagi yang ingin join, silakan diajak nanti join bersama kita untuk mengikuti kegiatan pembekalan kita ini. Nah, dengan catatan kita berpacu dengan waktu nih. Ujian kita kan tanggal 15 nih. Ujian tanggal 15. Ada waktu efektif kita lebih kurang 10 hari. Ada waktu efektif kita lebih kurang 10 hari. Kawan-kawan yang sudah mendaftar sudah bisa memulai latihan. Karena sudah dijoinkan ke grup Telegram. Dan kawan-kawan yang belum mendaftar itu bisa nanti menyusul. Dan link itu bisa dikerjakan berulang-ulang. Kalau untuk link Google Form bisa dikerjakan berulang-ulang. Kalau di Telegram itu kami akan kirimkan kembali soal-soal latihannya. Sehingganya Bapak Ibu anytime, anywhere bisa mengerjakan soal-soal tersebut.
Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu izin kami peserta, karena kalau pembekalan bersama kami Bapak Ibu, kami wajib memaksa Bapak Ibu untuk latihan, untuk belajar. Kenapa demikian? Kalau tidak seperti itu, izinkan kami bangunkan Bapak Ibu, karena kalau tidak seperti itu Bapak Ibu lalai. Kami tidak ingin Bapak Ibu tidak lulus. Kami ingin 100% peserta yang kita bekali ini lulus semuanya. Maka oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami berharap kepada teman-teman sekalian kita punya komitmen yang tinggi. Ingat Bapak Ibu, kontrak belajar kita adalah Bapak Ibu kalau udah join di pembekalan, Bapak Ibu wajib mengikuti skema yang telah kita buat. Bapak Ibu wajib mengikutinya dengan baik. Untuk apa? Targetnya adalah lulus. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit kita dahulu, bersenang-senang kita saat ujian lulus 100%. Belajar bersama, lulus semuanya. Itu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah karena tanggal 15 kita akan ujian, maka pembekalan kita akan kita percepat nanti Bapak Ibu. Supaya apa? Kita bekali Bapak Ibu dulu, infrastruktur digitalnya harus oke dulu. Karena begini, ketika ujian harus dipastikan listrik tidak ada masalah. Ketika ujian, jaringan internet Bapak Ibu harus stabil. Ketika ujian, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada masalah instalasi SIB CBT Bapak Ibu. Maka inilah yang akan kami bekali kepada Bapak Ibu. Tidak boleh ada kendala. No make mistake. Tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kendala. Kenapa? Karena kita ujian bukan manual. Kita ujian berbasis digital, berbasis domisili, pakai aplikasi, pakai Zoom. Maka oleh karena itu dari sekarang kita harus biasa beradaptasi dengan infrastruktur digital ini. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nanti informasi-informasi itu kita akan update terus di grup. Bapak Ibu jangan bosan ya. Bapak Ibu harus fokus meskipun sekarang Ramadan, kegiatan Bapak Ibu banyak. Ya, ini harus dipikirkan, itu harus dipikirkan. Iya, betul. Tetapi ingat, ini masa depan kita. Sertifikasi ini masa depan kita nih Bapak Ibu. Bilang sama suami, bilang sama istri, bilang sama anak-anak, Papa, Mama sedang belajar. Belajar untuk pretest PPG. Belajar untuk PPG. Nanti kalau udah lulus PPG, udah sertifikasi, insya Allah akan berikan rezeki untuk kita semua. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian minta sama Tuhan, mudah-mudahan Bapak Ibu dikuatkan lahir batin, kemudian diberikan kekuatan lahir batin, tidak boleh malas-malas, tidak boleh lemah-lemah. Carilah 1000 alasan untuk bisa, jangan cari satu alasan pun untuk bisa. Maaf Pak, saya kalau ini siang sibuk Pak. Maaf Pak, saya kalau siang ngajar. Oke, nggak apa-apa. Apapun alasan Bapak Ibu, yang jelas setiap hari Bapak Ibu harus belajar. Itu dia. Maka saya sampaikan sama teman-teman, seperti tahun-tahun sebelumnya, 1 jam 1 hari wakafkan waktu Bapak Ibu. Kalau sekarang ini, Bapak Ibu sedang persiapan pretest. Berarti menjelang pretest, Bapak Ibu, karena 2 minggu lagi nih, 1 jam 1 hari, wajib Bapak Ibu mewakafkan waktu untuk belajar. Makin dekat hari ujian, makin intens Bapak Ibu belajar dan menguasai materi-materi yang akan diujikan nanti. Nah, itu dia yang perlu kami sampaikan dari sekarang ini kepada Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Agar lancar, lincir, luncur proses ujian Bapak Ibu, dan Bapak Ibu lulus dengan nilai maksimal 100%. Kenapa demikian? Karena perjalanan kita masih panjang. Apabila nanti Bapak Ibu sudah lulus pretest, nanti Bapak Ibu menunggu panggilan PPG lagi. Menunggu panggilan untuk PPG. Ketika PPG, nanti Bapak Ibu sekalian, PPG juga berbasis domisili online. Ya, pakai aplikasi, Space nama aplikasinya. Nanti selama 3 bulan itu. Setelah selesai PPG, apa lagi? Belum selesai lagi, ada UKIN dan UP namanya. UKIN artinya uji kinerja, UP artinya adalah ujian pengetahuan. Nah, itu lebih berat lagi ujiannya itu nanti Bapak sama kayak persiapan pretest kita ini. Jadi kalau pretest ini menjelang PPG, kalau UP itu post testnya, ibarat kata post testnya lah gitu. Jadi UP itu ibarat kata post testnya. Kalau pretest ini pra-nya. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sampai nanti kalau udah lulus UKIN dan UP, barulah nanti keluar sertifikat pendidik, barulah nanti Bapak Ibu resmi menjadi guru profesional dan disertifikasi. Apakah langsung terima tunjangan? Belum, diusulkan dulu. Diusulkan dulu ke Kemenak, kemudian turun anggarannya, barulah dibayarkan nanti
tunjangan profesi. Itulah kira-kira gambaran perjalanan daripada proses sertifikasi. Kalau zaman saya dulu Bapak Ibu, saya pretest saya tidak online. Saya sertifikasi tahun 2014 dulu. 2014 itu ya di usia 34 tahun. 34 tahun saya pretest langsung. Saat itu baru selesai wisuda S2, langsung pakai toga tuh saya pretest. Bayangkan itu Bapak Ibu. Pakai dulu namanya UK, uji kompetensi. Uji kompetensi saya gabung sama teman-teman di hari saya wisuda itu. Bayangkan itu Bapak Ibu. Pakai toga, mestinya kita happy lah kuliah wisuda gitu ya, wisuda S2 waktu itu. Tapi karena ini sangat penting menurut saya pakai toga itu ke ruang kelas. Sampai pengawas dan teman-teman ketawa ribut semua. Ini kenapa ini orang wisuda kok di sini? Karena memang ini syaratnya itu. Alhamdulillah lulus saya pretest langsung. Dulu saya tidak PPG namanya, dulu namanya PLPG. Nah, PLPG itu saya latihan selama 10 hari, kemudian lulus PLPG, alhamdulillah disertifikasi pada tahun 2014. Ya, 2014 pada waktu itu Bapak Ibu sekalian. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan pada sesi ini Bapak Ibu sekalian. Gambarannya barangkali udah jelas ya. Gambarannya barangkali udah jelas. Dan bagi yang belum mendaftar silakan segera mendaftar. Ini penting, yakinlah Bapak Ibu. Tidak akan rugi Bapak Ibu. Bagi yang sudah mendaftar kita fokus di grup khusus itu. Dan untuk latihan intensif ada di Telegram, kemudian untuk info-info nanti ada di grup WA, serta link Google Form-nya ada di grup WA nanti, serta materi-materi dan file-file akan kami kirim ulang nanti di grup WA itu. Sedangkan untuk di Telegram kita fokus mengerjakan soal-soal. Itu saja yang sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian, boleh disampaikan langsung supaya tidak ada keraguan-raguan. Meskipun kita berada dari berbagai provinsi, sebab teman-teman peserta kita ini dari berbagai provinsi ini se-Indonesia Bapak Ibu sekalian. Jadi silaturahmi kita bangun, mudah-mudahan dengan memperkuat silaturahmi kita ini, umur panjang rezeki murah, Allah mudahkan rezeki kita pada bulan suci ini, lulus kita pretest pada tahun ini, kemudian bersiap-siap kita menunggu panggilan PPG. Di saat yang bersamaan juga saat ini teman-teman kita yang sudah lulus pretest tahun 2019, yang sudah lulus pretest tahun 2022, sekarang sedang proses mendaftar untuk PPG. Banyak yang sudah terpanggil juga, dan sekarang mereka sedang menjalani pembekalan untuk persiapan PPG-nya Bapak Ibu sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan sementara waktu. Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan sampaikan aja langsung, aktifkan mic-nya. Berarti as-sukutu alamatur ridho. Diam itu tandanya udah paham. Udah itu ya. Ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang belum paham silakan tanyakan aja langsung. Udah Pak, insya Allah udah paham Pak. Mak mau tanya. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini Pak, saya Habibi dari Lamongan, Jawa Timur Pak. Mau tertanya terkait tentang ini kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, terutama yang teman-teman GTT, teman GTT yang di sekolah negeri Pak. Ya. Ya, yang dibimbangkan itu apakah untuk teman-teman GTT tolong suara anak-anak yang sebentar Pak, terganggu nggak jelas. Enggak? Sebentar Pak, itu tolong di-mute dulu suara anak-anak yang itu di-mute. Diulangi pertanyaannya Pak, ada GTT di sekolah negeri terus? Nah, itu kan ada beberapa yang sudah lulus tes kemarin. Dan kabarnya yang untuk yang di sekolah negeri itu kok tidak ada sertifikasi, betul Pak? Agak terputus-putus pertanyaan Bapak. Mohon maaf ini, mohon diulang lagi Pak. Oh ya, ini Pak,
tanya untuk sertifikasi. Kan kemarin teman-teman yang sudah lulus pretest PPG itu kan bimbang karena katanya di sekolah negeri yang GTT itu kok tidak ada sertifikasi, benar atau tidak Pak itu? Enggak, Pak. Jadi gini, yang saya tahu untuk pretest itu untuk di guru PAI, baik itu pretest, baik itu panggilan PPG bagi yang sudah lulus pretest, bagi yang sudah lulus pretest tentu panggilan PPG gitu ya. Tidak ada dibeda-bedakan mau di sekolah swasta atau di negeri, mau honorer atau PNS. Ya, itu tidak dibeda-bedakan, Pak. Oh, Gitu. berarti artinya yang GTT pun masih punya kesempatan untuk sertifikasi, Pak. Oh iya, sekarang malah banyak yang guru honorer. Itu adik saya guru honor, dia malah dipanggil untuk sertifikasi tahun ini. Adik kandung saya tuh dia honor, dipanggil untuk sertifikasi tahun ini. Ini menandakan bahwa tidak ada bedanya antara PNS dengan honorer, gitu ya Pak ya. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya, sama-sama Bapak. Salam untuk teman-teman di Jawa Timur. Ya, Bapak pretest tahun ini, Pak? Ya, alhamdulillah. Oke, baik. Baik. Oke Pak, agak terputus-putus mungkin sinyal di sana kurang lancar. Baik, kalau ada pertanyaan yang lain, silakan Bapak Ibu. Kita sampai jam 30 ya. Jadi kita sampai jam, karena ini sosialisasi awal saja, kita sampai jam 14.30 terkait dengan sosialisasi awal terkait dengan persiapan pretest kita dan skema pembekalan kita. Kalau ada pertanyaan yang lain, silahkan. Assalamualaikum Pak, boleh saya bertanya Pak? Silakan. Jadi Pak, kan saya ketika semester 1 itu mengajar 10 kelas. Ya. Nah, ketika semester 2, di 10 kelas itu satu kelas dibubarkan. Jadi otomatis di akun siaga saya tetap 10 kelas jumlahnya Pak. Apakah itu akan berpengaruh di administrasi? Atau bagaimana Pak? Ibu coba aja. Udah dicoba belum updating Sudah. Data akunnya di Siaga? Udah. Sudah, Terus Pak. gimana? Ada Sudah. kendala nggak? Alhamdulillah tidak ada, aktif, ngajarnya juga aktif. Pendaftaran juga sudah selesai, Iya. tinggal nunggu Berarti pretest. tidak ada kendala itu. Tidak Ya, ada tidak. masalah itu. Tidak ada masalah. oh. Karena dia nanti kan Bapak Ibu juga ngupload dokumen-dokumen pendukung juga. Jadi sepanjang tidak ada kendala, tidak ada masalah. Oke? Yang jelas statusnya jadwal Ibu sudah aktif, kemudian proses berikutnya tidak ada kendala, lancar. Oke, tidak ada masalah. Oke ya? Baik. Terima kasih Pak ya. Oke, lanjut. Tanya Pak. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari guru SMA 1 Limakoto Kampung Dalam, Pak. Pariaman ya? Ya, Padang Pariaman, Pak. Ya. Mau nanya nih Pak, mengenai tampilan yang oke-nya di Siaga itu untuk yang bahwa sudah oke terdaftar bisa ikut pretest itu gimana tuh Pak ya bentuknya Pak? Saya share screen ya, contoh yang udah oke itu ya. Sebentar ya. Oke, sebentar. Sabar. Tadi ada teman yang udah ngirim contoh punya dia di akun Siaga. Sebentar. Oke, Pak. Oke. Bapak Ibu, contoh yang sudah oke di itu di akun Siaga itu seperti yang udah ada centang hijaunya semuanya. Sebentar, saya cari fotonya dulu. Mana dia ya? Bentar. Ini dia. Bentar. Nah, coba perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Tadi ada Bu Ega yang ngirim kalau saya tidak salah. Ini yang udah oke nih. Nih.
Nah, Itu saya kira-kira analisa kelayakan mengikuti pendaftaran pretest PPG. Belum lulus pretest, belum. Status sertifikasi, belum. Status mengajar aktif. Sudah S1 dan mengunggah ijazah S1 di riwayat pendidikan. Ya, jadi di sini statusnya udah centang hijau. Udah centang hijau semuanya nih Bapak Ibu. Maka di bawahnya ada tulisan selamat. Data Anda sudah di-verbal. Jadi arti kata, ketika Bapak Ibu udah upload, udah verifikasi, udah Bapak Ibu lengkapi data, nanti operator kabupaten kota akan memverifikasi atau operator kanwil. Kalau saya ragu apakah kota atau kanwil itu yang memverifikasi. Kalau saya tidak salah kanwil salah. Jadi operatornya udah memverifikasi, udah diperiksanya data Ibu ini. Bapak Ibu belum pretest, Bapak Ibu belum sertifikasi, status pengajar Bapak Ibu aktif, ditengoknya akun Bapak Ibu segala macam, dokumen-dokumen pendukung. Nah, ini contohnya yang udah oke. Berarti selamat, data Anda sudah di-verbal. Ini dia. Oke Bapak Ibu? Yang tampilan ini sudah tinggal menunggu tes saja lagi Pak, pretest saja lagi Pak. Berarti tinggal menunggu tes saja lagi. Kalau udah gitu berarti Bapak Ibu harus latihan-latihan, tryout. Nah, itu ya. Oke. Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Bapak Ibu, saya mohon bantuan, ajak nanti teman-teman kita yang belum join untuk latihan tryout bersama kita, ajak bareng-bareng supaya semangat kita Bapak Ibu. Dengan rame-ramenya kita itu insya Allah semangat kita untuk belajar, semangat kita untuk lulus di pretest. Ajak teman-teman yang lain ya. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan. Pak, saya Pak Mira Albiza. Silakan, Mira. Ya, baik Pak, makasih kesempatannya. Ini Pak, yang saya tanyakan kebetulan tadi terlambat dalam bergabung gitu ya Pak. Apakah Bapak jelaskan tadi atau belum? Saya juga belum tahu gitu. Tapi yang sangat dalam tes PPG itu soalnya bagian-bagiannya bagaimana Pak gitu? Apakah termasuk saja seperti Al-Quran, hadis, akhlak gitu Pak? Atau dalamnya pedagogik, karakter buku gitu atau apa gitu Pak? Ya, baik. Ya. Tadi sempat disinggung sedikit tapi belum tuntas ya, bahwa apa saja yang diuji nanti? Nah, kan itu pertanyaannya. Apa saja Pak yang diuji? Yang diuji nanti Bapak Ibu, pertama aspek PAI itu diuji tuh. Al-Quran hadisnya, kemudian tentang fikihnya, kemudian akidahnya, kemudian apa namanya itu, pokoknya aspek-aspek PPAI-an lah, sejarahnya, gitu, akhlaknya. Namun ada tambahan lagi tentang pertama profesionalitas. Profesionalitas jadi seorang guru itu kayak apa? Kemudian pedagogik. Pedagogiknya seperti apa? Soal-soal tentang pedagogik, teori belajar itu keluar biasanya. Teori belajar, model pembelajaran. Kemudian lagi yang keluar itu akhlak, tentang akhlak. Kajian-kajian akhlak itu lebih kepada struktur keilmuan. Jadi nanti Bapak Ibu kajian-kajian tentang akhlak segala macam itu tentang struktur-struktur keilmuan. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang diujikan nanti ada pedagogiknya, ya ada KPAI-nya, ada profesionalitas KPAI-nya. Jadi nanti Bapak Ibu akan di grup khusus itu sudah kami kirimkan tuh file-file di tahap awal, file-file modul yang harus dibaca-baca. Kemudian juga contoh-contoh soal yang harus dibaca, dan juga nanti kami sudah kirimkan satu link Google Form untuk latihan uji coba kompetensi Bapak Ibu di awal. Udah kebayang tuh nanti kayak gitulah nanti yang akan keluar soalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi gitu ya Bu ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya sama-sama. Baik, Bapak Ibu, barangkali cukup jelas penjelasan saya. Nanti kita akan intensif terkait jadwal pembekalan, nanti akan kami kirimkan di grup khusus dan juga di grup umum.
karena teman-teman yang sudah mendaftar tentu disatu grupkan supaya ada pemisahan antara grup umum dan grup khusus. Kemudian teman-teman yang sudah mendaftar juga sudah kami joinkan di grup Telegram, dan di grup Telegram itu ada ribuan soal yang sudah kita kirimkan, termasuk soal-soal tahun lalu sudah ada di situ tuh Bapak Ibu sekalian. Dan kita akan memulai belajar bersama, latihan bersama nanti Bapak Ibu sekalian. Target kita lulus. Target kita lulus. Ya, seberapapun berat persiapan tidak masalah, yang penting targetnya lulus 100%, sehingga nanti Bapak Ibu fokus untuk persiapan PPG lagi. Kalau udah lulus pretest berarti sudah terbuka pintu untuk PPG. Itu aja ya Bapak Ibu ya. Untuk sementara penyampaian kami cukup jelas. Bagi yang terlambat masuk nanti rekamannya akan kami kirimkan di grup nanti. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, itu saja. Nanti kalau WA Japrian Bapak Ibu belum terbaca oleh saya, maaf saya sedang di jalan, nanti saya pasti akan membalas WA Bapak Ibu dan menyampaikan info-info terbaru terkait hal ini. Demikian saja, selamat berpuasa Bapak Ibu sekalian.